Bismillahirrahmanirrahim. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Khairu yaumin dailuwi bagusi dino tala'at kang metu apa asyamsu serngingi fihi ing dalam yaum iku yaumul jum'ati dino Jumat. Hari yang paling bagus itu hari Jumat ya. Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari terbaik dalam satu minggu. Fihi dalam yaumul Jum'ah khuliqat dan dadiakan sinten Adamun Nabi Adam. Hari diciptakan Nabi Adam pada hari Jum'ah. Wa fihi lan iku dalam yaumul Jum'ah uhbita dan turunaken sinten Nabi Adam minal jannati saking swarga. Hari Jumat juga Nabi Adam diturunkan dari surga. Wa fihi lan iku dalam yaumul Jum'ah tiba dan terima taubat sapa alaihi Nabi Adam. Hari Jumat itu juga beliau diterima taubat oleh Allah. Wa fihi dalam yaumul Jum'ah mata seto sapa Nabi Adam. Wa fihi dalam yaumul Jum'ah taqumu jumeneng apa as-sa'atu kiamat. Jadi bukan kebetulan hari Jumat itu momen-momen penting termasuk hari kiamat. Itu sudah kehendak Allah. Wa ma min dabatin lan ora ono saking kegermetan. Kegermetan ini semua makhluk hidup yang ada di dunia illa huwa angin utawi illa wahiyya angin utawi tawab tabah ikutus bihum manjing isu apa tabah yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat musikhatan halim nengkelengaken mendengarkan perintah Allah. Hatta tatlu'a sehingga metu apa samsu serngingi. Mendengarkan apa? Menunggu apa itu. Syafaqon karena wedi minas saati sanging dino kiamat. Dari semua makhluk yang ada di bumi hari Jumat itu siap siaga menunggu perintah jatuhnya hari kiamat. Ilal jinna angin jin wal insalan menungso. Yang tidak siap cuma jin dan manusia. Wa fihi ku dalam yaumul Jum'ah saatan ono mongso. Ada waktu. La yusadifuha kang orang beneri ha ing sa'ah sapa abdun kawula muslimun kang Islam. Hari Jumat itu ada waktu istimewa yang sebentar ya. Siapa orang pada saat itu wa huwa halitaimu abdun iku yusolli salat sapa abad yas'alu halin jaluk sapa abad Allah ing Allah syai'an ing suci-wici illa a'tahu angin paring sapa Allah hu ing mengkono rajul. Nah. Jadi hari kiamat itu hanya terjadi pada hari Jumat. Nah. Dan di sini ada waktu istimewa. Hari Jumat ini harus diperhatikan. Jangan samakan hari Jumat dari
hari yang lain. Karena hari Jumat itu ada waktu istimewa, waktu mustajabah. Makanya setiap hari Jumat, mulai malam Jumat, hari Jumat, pagi, siang, sore, hendaknya orang ini ada waktu berdoa, baca sholawat ya. Karena di situ ada waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang mustajabah ya. Di hari Jumat itu orang tidak tahu persis kapan. Ada yang mengatakan itu waktunya ketika imam duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan waktunya itu setelah sholat asar. Tetapi pasti beberapa hadis sahih menjelaskan tentang faedah doa mustajab pada hari Jumat. Makanya kita ini usahakan hari Jumat memperbanyak sholawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak doa, memperbanyak zikir ya. Jadikan hari Jumat itu hari istimewa. Jangan malah Jumat dibikin keluyuran. Adakan waktu kita munajat pada hari Jumat. Di situ mungkin kita mendapatkan waktu mustajabah. Dan waktu itu tidak dijelaskan. Sama dengan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tidak disebutkan kapan. Pokoknya ada. Supaya orang ini sungguh-sungguh serius. Kalau ditentukan malah gak serius. Seperti Saudi. Di Saudi itu Lailatul Qadar dipatok tanggal 27. Akhirnya wong nang masjid malam 27 tok. Liyane kan nang masjid. Jadi ada juga di Saudi ini orang yang sholatnya tahunan. Kalau di Indonesia kan nunggu hari raya. Kalau di Saudi enggak, nunggu tanggal 27. Sebab mereka meyakini Lailatul Qadar mesti terjadi malam 27. Nah, akhirnya orang jadi gak semangat. Nutuk apa? Dijujuk. Begitu juga waktu mustajabah. Hari Jumat itu ada waktu mustajabah yang disembunyikan oleh Allah supaya kita bersungguh-sungguh, supaya kita berusaha keras ya. Di situ nanti Allah akan beri doa-doa dikabulkan pada waktu itu. Nah, maka kapan waktunya tidak dijelaskan. Tapi yang penting selalu ada pada setiap hari Jumat. Makanya ulama-ulama zaman dahulu Jumat ini spesial. Malam harinya zikir, tahajud, pagi-pagi sudah ke masjid, iktikaf gitu. Kita sekarang sedang bangun masjid di timur. Nanti kalau sudah ada masjid, hendaknya kita datang lebih pagi lah, iktikaf di masjid. Duduk di masjid sudah dapat pahala ya. Makanya ini hari Jumat kita perbanyak amalan-amalan baik ya. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Khairukum luwih bagus sira kabeh. Iku khairukum luwih bagus sira kabeh li ahli maring keluargane ahad. Nah, orang terbaik itu orang yang berbuat baik kepada keluarga, memperhatikan keluarga ini penting ya. Kita ini di samping ngurus yang lain harus jangan kehilangan perhatian ngurus keluarga. Usahakan selalu ada waktu bersama keluarga.
Umpamanya makan bersama, sarapan bersama. Harus ada waktu untuk kamu memperhatikan keluargamu ya. Makan pagi, makan malam ya. Adakan waktu untuk ketemu, makan bersama, supaya rumah tangga ini harmonis gitu loh. Dan kalau sudah makan itu handphonenya itu dibuang. Kadang saya lihat ada di warung 4 orang, bapak, ibu, anak berhadapan, tapi semua menghadap handphone. Ini kabeh. Situ nyekel handphone, kuno handphone. Lagi ini apa gunanya berhadapan tapi hatinya berpisah. Duduknya berhadapan tapi hatinya kemana-mana. Sekarang ini manusia ini semakin dijajah oleh HP ini. Lihat di mana-mana ini. Enggak di pasar, enggak di terminal, semua orang menang-menang mesti bentuk. Wasno handphone. Susu dasi tambah cilik, jempolnya tambah gede. Manusia ini semakin diperbudak oleh HP. Jadi kamu harus ada waktu untuk membuang HP-mu itu. Jangan setiap hari handphone selalu dipegang. Taruhlah, mau tidur taruh handphone. Waktunya ngaji, waktunya kerja, taruh handphonemu. Jangan kamu diperbudak oleh handphone. Coba kamu lihat toko yang maju itu, Indomaret, Alfamart, apa ada kasirnya pegang handphone. Beli apa bu? Telinan handphone, chatting, ada dibuat handphonenya. Mereka kerja serius ya. Nah kita ini sering, waktu kita ini dijajah oleh HP. Siang malam bingung lihat WA, HP. Ini penyakit ya. Keluarga jadi tidak harmonis ya gara-gara HP ini. Sing wedok Facebookan, sing lanang ya Facebookan, infokan dewe, suwi-suwi nemu pacar dewe-dewe. Rumah tangga banyak kacau ini. Harus disediakan waktu untuk keluarga. Siapkan waktu untuk anak istri. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hendaknya semua kepala rumah tangga khususnya laki-laki ini punya perhatian pada keluarganya, pada istri, pada anak ya. Luangkan waktu untuk bermain, luangkan waktu untuk bicara gitu. Jangan semuanya sibuk sama HP. Terus ma'akroman nisa illa karim. Ma'akroma orang mulia akan an-nisa'a ing pira-pira wong wadon sapa illa karimun angin wong kang mulya. Orang yang menghormati perempuan itu orang yang mulia. Jadi perhatikan, jangan suka main perempuan. Semua yang pakai kotang, ngerti kotang, itu saudaranya ibumu. Artinya hormati ya. Semua orang yang pakai kotang itu saudara ibumu. Artinya jangan dimainkan ya. Hargai ya. Apalagi istri ya. Hargailah. Tapi jangan berlebihan. Suami ini hendaknya sederhana, mencintai istrinya. Jangan terlalu manja, tapi juga jangan terlalu kaku ya. Yang benar begitu. Karena istrimu kalau terlalu dimanja, ya celutak, utuh. Tapi kalau terlalu dikaku, dikeras, ya pergi ya. Ya sedang-sedang. Yang penting jaga hubungan baik ya, dengan istri, dengan anak ya. Ini hadis rawi Masakir. Selanjutnya khairukum malam yatruk akhiratahu lidunyahu. Khairukum tailai bagus sira kabeh iku men wong lam yatruk kan orang ninggal sapa man
Ora ninggal akhiratahu ing akhiratiman lidunyahu krono dunyane man ya. Kehidupanmu harus seimbang. Jangan sampai meninggalkan akhirat karena urusan dunia. Wala dunya ulan orang ninggal ing dunyane wong li akhiratihi karena akhirate wong. Tapi juga jangan meninggalkan dunia untuk akhirat. Dunia dan akhirat ini ya seperti dua sayap yang sama penting. Dunia juga penting, akhirat juga penting. Makanya kita diajari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hendaknya ada keseimbangan. Jangan hanya ngurusi dunia melalaikan akhirat. Sebaliknya juga jangan melalaikan akhirat demi mencari dunia. Ini penting, keseimbangan ini penting. Sebab dunia ini tempat kita mencari sangu, mencari bekal menuju akhirat. Jangan kemudian kita gak ngurus dunia belas. Salah itu. Ada orang terus gak gelem nyambut gawe, meneng wiritane. Tidak boleh. Sebab contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi itu ya ibadah ya kerja ya. Kanjeng Nabi itu bukan hanya ibadah, ya bekerja ya. Nabi itu gak terus diem di masjid mendoa, ya Allah berilah ayam goreng ajaib dari langit. Wah begitu. Nabi ini mengajari orang supaya hidupnya ini produktif. Makanya Nabi juga bertani, Nabi juga berdagang. Nabi ini pemimpin pemerintah. Buktinya Nabi mengirim surat pada non-muslim, membuat perjanjian. Jadi Nabi ini imam masjid, juga imam perang, lengkap ya. Makanya kalau hari ini ada orang bilang Islam tidak boleh berpolitik, rugi. Lah kalau orang Islam tidak berpolitik, politik akan dikuasai oleh orang non muslim. Bahaya itu. Kalau orang-orang yang baik tidak terjun ke dunia politik, ya politik akan dikuasai orang-orang jahat. Makanya Islam ini harus keseimbangan. Kita ini juga harus sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Walam yakun kallan ala nas. Walam yakun lan ora ono sapa man iku kallan mayahaken menjadi beban ala nasi ing atase menungso. Jangan kamu hidup jadi beban orang lain ya. Kita harus bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Tidak boleh orang ini menjadi beban ya. Hidupnya menjadi parasit, gak mau kerja, maunya mangan enak tok, rokokan tok. Ini hidup yang tidak sehat. Jangan kamu jadi beban orang. Makanya kamu juga harus belajar berwirausaha. Santri ya kudu iso nyambut gawe, iso ngaji. Juga harus punya kecakapan. Bisnis, berdagang ya. Ojo dadi kiai pelunga-pelungu gak nyambut gawe. Ngenteni undangan. Jenenge kiai tomak. Jangan tomak. Kita harus mau bekerja. Dari mana? Ya dimulai dari kecil. Kalau kamu kepingin kaya, bertemanlah dengan orang kaya. Cari hubungan, cari teman. Bisnis ini kemudian dibangun dari kepercayaan-kepercayaan. Jangan menjadi orang pasif ya.
walaupun kamu ini mondok, saya dulu mondok juga tidak diajarkan ilmunya, tapi semangat wirausaha itu ada. Nah, prakteknya ya kita cari sendiri, berteman dengan ini pedagang polowijo, dagang tebu, tani. Kalau kamu mau berusaha pasti ada jalan. Jangan pesimis. Gusti Allah itu membuka pintu rezeki ini di mana-mana. Gampang sebetulnya kalau orang mau berusaha. Jadi santri aja minder, semangatnya harus ada. Semangat wirausaha ini harus ada. Santri harus jadi pengusaha. Bahkan santri ini lebih bagus ya kaya. Santri wis bodoh miskin, wah naudzubillah. Yang bagus itu santri pinter dan kaya raya. Oh, ini bagus. Karena sekarang ini uang memang bukan segala-galanya, tapi segalanya perlu sama uang. Kalau santri ini kaya, dia bisa bangun masjid, madrasah, menyantuni fakir miskin ya. Santri kaya lebih bagus daripada santri miskin. Sebab kalau santri kaya, dia akan menggunakan kekayaannya ini untuk kebaikan. Nah, dia punya ilmu, dia ngerti bahwa orang kaya wajib mengeluarkan zakat. Kalau santri kaya, saya lebih senang. Saya lebih suka santri kaya daripada yang miskin. Yang miskin itu juga takdir, tapi kamu berusaha jadi kaya itu juga bagus, sehingga kamu bisa berbuat untuk orang lain. Qaidahnya itu al-muta'ati khairun minal qasir. Sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak lebih baik daripada yang bermanfaat untuk dirinya. Kalau kamu miskin ya mungkin bagus untuk dirimu sendiri, tapi kalau kamu kaya, kamu bisa berbuat baik pada orang lain, sehingga kamu bisa membangun sekolah-sekolah yang bagus, memberi beasiswa. Ini penting. Islam ini mengajar kita untuk zakat. Zakat itu orang kaya. Haji kan beruang juga. Jadi semangatnya ini harus ada. Muka-muka KP bisa naik haji. Ya perlu uang. Haji pakai daun apa? Makanya kamu harus rajin. Hal pertama yang harus kamu hilangkan itu sifat malas. Ojo ngantukan. Si ngaji ngantuk itu kan. Kalau kamu tadi malam tidur, pasti sekarang gak ngantuk. Jadi kalau kamu pagi ngantuk, ini indikasi kamu tadi malam begadang. Begadang ini rugi, buang-buang waktu ya. Jangan jadi malas pagi bangun, sergap sehat ini. Ojo turu ayo ngantuk ya. Miskin itu dengan malas ini tetangga. Orang-orang miskin itu karena malas, itu satu paket itu. Hadis surah Al-Khatib an Anas. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyira Sulaiman bainal mali wal mulki wal ilmi. Khayyira den kongkon milih sinten Sulaimanu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini nabi yang alim dan raja kaya raya. Dulunya dia disuruh milih bainal mali antara bondo wal mulki lan kekuasaan wal ilmi lan ilmu. Nabi Sulaiman suruh milih harta, kekuasaan atau ilmu. Fahtaro moko milih Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Fa'utiya moko den paringi sapa Nabi Sulaiman al mulka ing kekuasaan keraton wal malalan bondo likhtiyarihi krono milih Nabi Sulaiman
al ilma ing ilmu. Nabi Sulaiman ini raja di raja, raja yang luar biasa. Nabi Sulaiman menjadi raja dan dia mempunyai ilmu lengkap. Ini contoh ideal ini. Nabi yang berkuasa dan kaya raya. Dia memilih ilmu. Dengan dia punya ilmu, dia bisa membangun kerajaannya dan menjadikan negaranya makmur, menjadi penguasa yang baik ya. Harus ada di antara kita ini orang muslim yang menjadi pemimpin. Kita perlu presiden yang muslim ya, menteri, bupati, orang-orang yang berilmu, supaya kehidupan ini berjalan lebih baik. Jadi tidak boleh umat Islam ini membiarkan urusan negara ini. Harus kita pilih orang-orang yang berilmu, yang kompeten. Nah, makanya Rasulullah SAW mengajari kita disiplin itu mulai dari sholat jamaah. Jamaah itu kan pertama harus rapi, barisnya harus rapi. Negara juga begitu, kita hidup dengan masyarakat ini harus baris rapi, harus semua patuh aturan ya. Jamaah ini mengajarkan kita mengikuti aturan bersama-sama ya. Barisnya yang rata. Ini kesetaraan, keadilan. Jenderal ataupun kopral masuk masjid, buang pangkatnya. Siapa datang dulu di depan. Nah, ini kehidupan yang Islami ya, diajarkan oleh sholat jamaah itu. Baris yang lurus. Imam juga harus ditaati. Tidak boleh orang melawan imam. Sujud ikut sujud, takbir ikut takbir. Tapi imam juga harus dipilih. Tidak semua orang boleh jadi imam. Nabi beri kriteria. Imam itu harus afqahuhum, lebih ngerti fikih, lebih pintar. Aqra'uhum, lebih pandai membaca ya. Jangan pilih pemimpin yang lolo. Pilih orang yang kompeten. Jangan memilih pemimpin karena uang. Itu akan merusak negara. Pilihlah orang yang adil, yang berilmu. Imam dipilih dengan kriteria. Begitu juga pemimpin, harus ada kriteria ya. Dan selanjutnya imam pun manusia, kalau salah juga harus ditegur. Tapi negurnya yang benar. Kita ini kalau sholat imamnya salah, makmum mengingatkan dengan apa? Membaca subhanallah. Subhanallah, bukan miso matamu orang ngono. Subhanallah. Ingatkan dengan sopan gitu loh. Jadi kita ini harus ada fungsi kontrol juga. Kalau pemerintah salah, pemimpin salah, diingatkan dengan cara yang baik. Makanya kalau dalam sholat kita mengingatkan dengan bacaan subhanallah, maha suci Allah. Artinya tidak ada yang sempurna. Pemimpin juga manusia, ada salah. Makanya diingetin pemimpin, kamu juga manusia, ada kelirunya. Yang suci hanya Allah. Tidak boleh ada pemimpin anti kritik. Tidak boleh ada pemimpin ngeyel. Wong rokaati keliru dielingno malah ngeyel. Allahu Akbar. Woi sujud, gak sujud. Subhanallah. Kok ngengkel, tinggalan. Makmum tidak boleh ikut imam kalau imamnya salah. Long imam itu rakaat kelima, sholat zuhur rakaat kelima. Ingatkan, kalau nggak manut, ya mandek kau cuma manut. Nah, jadi ini sisi kontrol yang baik ya. Imam pun bisa salah. Kalau salah juga harus mau diingatkan. Nah, ini kehidupan yang
berjalan harmonis ya. Jadi Nabi itu juga pemimpin negara. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khalifah. Walaupun hari ini tidak harus bikin khilafah. Kalau khilafah yang hari ini HTI itu orang mimpi itu. Mimpi yang keduren. Hari ini orang masih mimpi khilafah. Lah terus apa khalifah? Ruwet ya. Hari ini tidak harus khilafah. Tapi para pemimpin masa dulu khalifah betul. Pada konteksnya khalifah itu terbaik. Tapi hari ini sudah sistem demokrasi seperti ini, tidak mungkin kita tarik lagi menjadi khilafah. Lah sopo khalifah? Sak dunia satu khalifah. Berarti negara-negara dihapus. Ngimpi. Ini orang ngimpi sing angler. Ya, sampai kapanpun tidak akan terjadi, sulit lah. Lihat realita hari ini, di mana ada negara itu menjalankan keadilan, itu sudah khilafahnya hari ini ya, demokrasi ini ya bagian dari kepemimpinan Islam ya. Tidak harus khalifah, khilafah, itu nostalgia masa lalu. Tetapi pemimpin masa dulu seperti Abu Bakar itu khalifah dan imam masjid ya, lengkap. Dia pemimpin agama juga pemimpin negara. Itu bagus. Nah kita hari ini ya sistem yang kita akui ini sudah bagus ya, jangan dirubah-rubah. Repot nanti kalau sistem yang ada ini kita rubah, geger, perang ya. Tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita membenahi yang ada ini ya. Makanya harus tertib. Jadi rakyat ya rakyat yang baik. Jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Dan teruslah kita berusaha damai. Makanya setiap sholat itu kita salam, noleh ke kanan, noleh ke kiri. Jadi sholat ini harus ada noleh kanan, noleh kiri. Artinya orang hidup ini ya di samping beribadah kepada Allah juga harus peduli sama sesama. Makanya sholat itu noleh kanan sambil mengucap apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ini kan ajaan damai, salam sejahtera, kanan kiri. Jadi Islam ini ajaran yang mengajarkan hidup damai. Makanya setiap hari kita noleh Assalamualaikum, kanan kiri Assalamualaikum ya, inilah hidup damai ya. Moga-moga Indonesia tetap aman damai. Kita semua hidup di negeri ini moga-moga diparingi selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.